Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD Elsadi Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal 28 ayat 18. Amsal pasal 28 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema pilihan hidup. Pilihan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal pasal 28, penulis kitab Amsal membandingkan antara kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Dan di dalam ayat 18 yang saya sudah bacakan, penulis kitab Amsal membandingkan antara orang yang berlaku tidak bercela atau orang yang jujur dengan orang yang berliku-liku jalannya atau orang yang tidak jujur. Orang yang berlaku tidak bercela, orang yang hidup jujur, orang yang hidup benar akan selalu aman. Orang yang berlaku tidak bercela adalah orang yang hidupnya jujur. Orang yang berbicara seperti ia berpikir. Orang yang pandangannya dalam segala hal hanya tertuju kepada kemuliaan Allah. Dan juga dalam segala hal pandangannya tertuju kepada kebaikan bagi saudara-saudara yang lain, bagi sesama. Orang yang tidak bercela adalah orang yang tidak mau melakukan suatu hal yang tidak adil demi apapun juga di dunia ini. Itu orang yang tidak bercela. Ada banyak orang yang mau melakukan kejahatan, mau melakukan hal yang tidak adil demi uang dan lain sebagainya. Tetapi orang yang tidak bercela, dia tidak mau berlaku, tidak mau melakukan hal yang tidak adil demi apapun juga. Dan orang yang tidak bercela, orang yang hidup benar, orang yang jujur, ia akan diselamatkan di kehidupan nanti. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang kelima, di sana judul perikopnya tentang anak domba dan pengikutnya yang ditebus. Dan pengikutnya yang ditebus dituliskan di dalam Wahyu 14 ayat yang kelima, dikatakan, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi kita mendapati sekumpulan orang-orang mulia, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Artinya mereka orang-orang yang jujur, dan mereka orang-orang yang berlaku tidak bercela. Merekalah yang akan diselamatkan. Orang-orang yang tidak bercela, orang-orang yang jujur, orang-orang yang hidup benar, mereka akan diselamatkan. Mereka akan aman. Kejujuran, kelurusan akan menjaganya. Kejujuran, kelurusan akan memberi mereka rasa aman yang khusus, yang kudus di masa-masa yang sulit. Jadi kejujurannya itu, kehidupannya yang tidak bercela, kebenaran yang dilakukannya itu akan memberikan rasa aman. Jadi ada keselamatan bagi orang-orang yang berlaku tidak bercela. Ada keselamatan bagi orang-orang yang hidup benar. Ada keselamatan bagi orang-orang yang hidup jujur.
Kita sudah membaca di dalam Amsal 28 ayat 18, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Ada keselamatan bagi orang-orang yang berlaku tidak bercela, yang hidupnya di dalam kejujuran dan kebenaran. Namun sebaliknya, orang-orang yang palsu, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak jujur, tidak pernah merasa aman, dikatakan siapa berliku-liku jalannya, yang ingin mengamankan dirinya dengan perbuatan-perbuatan curang, dengan menipu, dengan berkhianat. Orang-orang yang berliku-liku jalannya dikatakan akan jatuh ke dalam lubang. Orang yang mencari keamanan dengan berliku-liku jalannya, melakukan hal-hal yang curang, melakukan hal-hal yang tidak benar, dengan menumpuk harta benda yang diperoleh secara keji, mereka akan jatuh, bahkan mereka akan langsung jatuh ke dalam lubang, bukan secara perlahan-lahan, melainkan secara tiba-tiba. Dan keadaan tersebut akan sangat mengerikan yang dialami oleh orang-orang yang berliku-liku jalannya. Akan jatuh ke dalam lubang, akan mengalami kebinasaan, akan mengalami kehancuran. Dan apa yang sudah dilakukannya, ketidakjujurannya, berliku-liku jalannya, hal-hal yang tidak benar yang dilakukannya, itu yang membuat mereka mengalami kebinasaan, jatuh ke dalam lubang. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, jatuh bangunnya seseorang tergantung pada pilihannya sendiri. Pilihan untuk hidup dalam kefasikan atau mau hidup di dalam kebenaran. Pilihan untuk hidup di dalam kejujuran atau hidup dalam kedustaan. Pilihan untuk hidup takut akan Tuhan atau hidup mengeraskan hati, tidak takut akan Tuhan. Pilihan untuk berlaku tidak bercela atau mau melakukan berliku-liku jalannya. Jadi pilihan ada pada diri kita masing-masing. Hidup ini adalah pilihan. Kalau kita mau menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang diselamatkan, yang aman, yang mengalami damai sejahtera, yang diberkati Tuhan, kita harus memilih hidup tidak bercela. Kita harus berlaku tidak bercela, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran. Maka akan ada keselamatan bagi orang yang berlaku tidak bercela, bagi orang yang hidup jujur, orang yang hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau kita memilih untuk berliku-liku jalannya, kita memilih untuk hidup dalam kefasikan, kita memilih untuk hidup di dalam ketidakbenaran, kita memilih untuk hidup dalam ketidakjujuran, maka akan ada kebinasaan yang akan kita alami. Kita akan jatuh ke dalam lubang, kita akan terperosok ke dalam lubang. Jadi hidup adalah pilihan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau mau diselamatkan, pilihlah yang baik, yang benar. Mari kita hidup tidak bercela, hidup dalam kejujuran dan dalam kebenaran. Minta Roh Kudus untuk membimbing kita, menuntun kita, memampukan kita untuk kita terus hidup berlaku tidak bercela, hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kejujuran, sehingga kita akan diselamatkan dan hidup kita juga
menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi teladan yang baik tentunya dimanapun kita berada. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Dan kembali firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa ketika kami menjadi umat-umat-Mu yang berlaku tidak bercela, ada keselamatan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Ketika kami menjadi umat-umat-Mu yang hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran, ada kehidupan yang Kau sediakan bagi kami. Tetapi bagi orang-orang yang hidupnya berliku-liku, bagi orang yang hidupnya tidak jujur, bagi orang yang hidup di dalam kefasikan, di dalam kejahatan, akan ada kebinasaan bagi mereka Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami terus, mampukan kami umat-umat-Mu, untuk kami terus hidup di dalam kejujuran, untuk kami terus berlaku tidak bercela, dan kami terus hidup di dalam kebenaran. Sehingga hidup kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu, keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada, dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah, setiap persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pertolongan. Engkau yang memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami keluarga GPD El Shaddai Magelang mengasihi dan menuruti firman-Mu. Terima kasih karena Bapa dan Engkau mengasihi kami dan datang serta diam bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.